Untuk ruas Kencong Kasihan, sebagaimana kita ketahui kondisi jalan kita sepanjang ini satu, memang banyak lalu lintas yang lewat di sini, dan kita lihat ada beberapa yang kendaraan lewat itu ada yang overload juga, yang memang di sekitar daerah sini ada kegiatan aktivitas yang memang memerlukan sarana kendaraan yang membutuhkan kapasitas muatan yang memang luar biasa. Kemudian yang kedua, di daerah sini juga sering terjadi genangan, di mana genangan ini juga akibat dari hujan yang tidak bisa mengalirkan ke saluran pembuang. Di samping itu juga terjadi overtopping di sekitar daerah saluran yang ada sekitar jalan ini. Oleh karenanya nanti ke depan ini kita mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman kita yang ada di pemilik kewenangan untuk melakukan normalisasi maupun menyesuaikan dari keadaan yang ada untuk bisa memenuhi standar dari kelayaan jalan. Kita ketahui bersama bahwa saluran ini adalah saluran irigasi, akan bisa berfungsi baik kalau ini berjalan normal, berjalan tidak ada halangan. Jadi mungkin karena kondisi saluran ini di saat musim hujan itu adalah sering terjadi overtopping, meluber ke jalan. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan adalah memperlancar agar sumbatan-sumbatan yang ada itu bisa teratasi, antara lain dengan kita secara rutin mengadakan pembersihan rumput dan juga walet-walet yang ada di sepanjang saluran ini. Ada sedikit kendala itu adalah dukungan masyarakat, Mbak. Jadi kadang masyarakat masih ada yang membuang sampah di aliran saluran yang itu bisa menghambat kelancaran saluran. Jadi mulai rutin kita sudah melaksanakan yang pertama pemeliharaan, yaitu jika jalan itu ada yang lubang di sini kita akan tambal, dan jika ada yang permukaannya aus kita overlay ulang, dan yang banyak yang dari sini adalah ambles karena overload dari muatan. Ini kita lakukan dengan rekon, dengan menggunakan dana rutin. Dan untuk tahun ini kebetulan gini ada kegiatan paket sepanjang 8,5 km dan 2,5 kilo. Jadi akan kita kontrakkan tahun ini, dan yang salah satu paket sudah kontrak. Untuk koordinasi, kita koordinasi dengan perhubungan. Saat ini yang kita lakukan masih sebatas memantau seberapa banyak truk akan kita laporkan nanti. Akibat overload atau beban kendaraan nanti kita kerjasama dengan Dishub. Sampai saat ini ya masih sebatas mendata saja. Kita laksanakan di link 205 dengan yang di 203 memang berbeda. Jadi yang di 205 ini memakai hot mix, pakai AC, yang sedangkan yang di 203 itu memakai CPHMA atau aspal dingin, aspal hampar dingin. Nah ini kami lakukan karena yang di 203 ini bersifat untuk penambalan lubang ataupun penanganan darurat jalan yang ambles ataupun turun dengan volume yang kecil. Nah, sedangkan kerusakan yang terjadi di 205 ini kerusakan permukaan aspal existingnya sudah aus. Jadi sudah banyak retakan dan lubang-lubang kecil, memang sudah melewati umur rencana. Jadi untuk mempertahankan kondisi kemantapan, kita leveling lagi atau kita lapis lagi dengan AC atau hot mix. Dalam pelaksanaan ini ada memang dua section, yaitu yang pertama di link 203 Kasihan Kencong, yaitu dengan sistem patching atau kita tambah sulam tadi. Karena dengan volume yang kecil, tujuannya adalah kita melaksanakan kegiatan ini pada kondisi yang ambles atau ada penurunan di sebagian pergerakan jalan itu. Makanya kita diadakan patching dengan material tambal sulam dengan aspal dingin. Metode kerjanya yang pertama kita akan lakukan pakai cutter, kita patching, kita buat persegi. Yang kedua kita lakukan dengan jackhammer. Setelah itu kita lakukan penambalan dengan aspal dingin sesuai rencana yang kita lakukan. Terus yang kedua untuk lokasi yang di 205
yaitu Kasihan Balung. Dengan perataan ini yang pelapisan ulang ini yang tujuannya yaitu mempertahankan umur jalan. Karena kondisi jalannya sudah aus, otomatis kita lakukan seperti ini supaya jalan lebih lama lagi. Dengan metode kerja kita hampar hot mix ini pakai alat sendiri, alat dinas. Nah, jadi dengan hot mix ini sesuai rencana dan sebagainya, kita semua di dinas sudah punya alat sendiri, otomatis kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang ada di wilayah UPT PJJ Timbang. Permasalahannya satu, ketika hujan itu banjir. Yang nomor dua itu jalannya rusak. Karena apa? Karena kan di sini sekarang dilalui truk-truk tronton. Jadi ya gitu, kayaknya aspalnya nggak muat lagi. Harapannya ya apa? Biar jalannya bisa bener lagi, jadi diperbaiki. Ini terkait dengan jalan ini tentunya sebagaimana kita nanti lihat ini di belakang kita ini banyak truk-truk yang kapasitasnya super besar. Di sini kita tampak ini sudah lewat. Inilah yang akan kita pantau. Hari ini kita berkolaborasi tentunya kita dengan Disub Kabupaten, di Pak Agus, kemudian dari Polres, dari Disub Provinsi, kemudian dari Dinas PUSDA. Jadi kita semua berkolaborasi dengan Bina Marga di dalam rangka penanganan jalan ini. Karena kalau kita saja menangani jalan, penyebabnya tidak dikendalikan, itu akan sia-sia saja. Oleh karena kita akan berkolaborasi kita bersama untuk menangani kondisi yang mencegah terjadi kerusakan jalan itu. Seperti nanti pengaturan kapasitas muatan, kemudian juga mungkin pengalihan arus lalu lintas dan sebagainya. Nanti kita tindak lanjut dengan koordinasi dengan model kolaborasi dengan berbagai OPD. Kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sesuai dari perintah pemerintah, kita pada tahun ini 2022 melaksanakan sosialisasi tentang adanya kendaraan odol. Artinya di sini kendaraan yang melebihi dari ketentuan overdimensi, itu indikasinya langsung masuk kepada overload. Jadi pada saat ini dari pemerintah kabupaten sesuai permintaan dari pemerintah pusat, kita mengadakan sosialisasi khususnya di tempat-tempat pengujian untuk diadakan para pemilik kendaraan maupun pengusaha untuk mengadakan normalisasi kendaraan disesuaikan dengan aturan yang ada. Karena pada tahun 2023, tanggal 1 Januari akan diadakan pelaksanaan penertiban odol. Karena kalau tidak, nantinya pelanggaran odol ini bisa dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran tindak kejahatan lalu lintas. Yang pertama yang jelas tujuan kita memantau dulu. Memantau situasi arus lalu lintas. Yang kedua, memantau kendaraan-kendaraan yang lewat di depan jalan yang menuju ke Simpang 3 Kasihan ini. Kendaraan-kendaraan yang diduga overdimensi, overload masih kita datakan dulu, kita petakan dulu. Imasco tetap kita ini ya dulu, kita pantau dulu bersama-sama dari kami, dari Satlantas, dari di subprovinsi, kabupaten dan dari PU, kita bareng-bareng di sini. Tujuannya apa? Yang pertama yang jelas untuk menekan angka kecelakaan. Yang kedua, kapasitas di jalan. Kapasitas di jalan, apakah ini sudah memenuhi kalau dia melewati ini kelas jalannya? Jadi kita bersama-sama di sini melaksanakan kegiatan pemantauan. Khususnya dari kami dari Satlantas Polres Jember, kita bersama-sama memantau dan menganalisa jumlah kendaraan berat yang lewat di sini dalam arti yang melebihi overdimensi maupun overload. Hari ini kita bareng-bareng. Tujuannya untuk apa? Yang jelas untuk keamanan dan berkeselamatan di jalan. Mungkin gambaran ya,
Kenapa overdimensi? Karena dimensi itu adalah salah satu bentuk atau ukuran yang sudah ditentukan dari pabrikan sesuai dengan jenis kendaraan. Dimensi itu berhubungan dengan daya angkut yang akan atau kapasitas yang akan bisa diangkut oleh kendaraan itu. Kalau kendaraan itu overdimensi, akan dimungkinkan kendaraan itu akan mengangkut barang akan melebihi dengan kapasitas. Tentunya ini bisa diindikasikan bahwa kendaraan itu akan overload karena overdimensinya. Ini perlu kami sampaikan, kegiatan ini adalah kegiatan pemeliharaan rutin dan ini adalah perbaikan permukaan jalan. Jadi kerusakan ini tadinya jalan di sini ambles sehingga permukaannya kita kupas dan setelah kita kupas ternyata pondasi yang di bawah masih bagus sehingga pondasi yang bawah kita biarkan, permukaannya aja kita kupas dan kita overlay ulang. Dari overlay ulang ini tidak perlu khawatir, kekuatannya akan sama dengan kekuatan aspal yang lama atau aspal existing. Karena kendaraan berat sering lewat di jalan ini, kami menggunakan alat yang namanya Weight in Motion atau WIM. Ini adalah namanya TRS, Traffic Recording System. Kemudian ada konektor, terus kemudian juga ada sensor. Jadi ini nanti dihubungkan, dari sensornya dihubungkan ke konektor, kemudian ke TRS. Ini dihubungkan dengan listrik. Makanya kami kalau memasang alat ini itu mencari tempat yang ada listriknya, makanya ini ada di depan Alfamart. Karena kita akan meminjam listrik atau kalau mungkin nggak ada di daerah yang sepi kita bisa pakai genset. Jadi alat ini kita pasang di jalan biasanya untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan berat yang lewat. Tetapi bisa mendeteksi semua kendaraan. Jadi nanti hasilnya itu adalah volume kendaraan, kemudian juga ada dimensi kendaraan, kemudian beban gandar per kendaraan, kemudian juga berat sumbu per kendaraan dan berat total. Nanti dari hasil data tersebut akan masuk ke flash disk dan kita akan running ya di komputer, akan keluar volume kendaraan, kemudian ada kecepatan kendaraan, ada berat gandar atau berat sumbu, kemudian ada berat total. Fungsi dari data tersebut itu sangat membantu penanganan jalan tersebut. Apakah jalan tersebut nanti strukturnya harus pakai rigid atau harus pakai fleksibel pavement. Data tersebut dipakai sebagai acuan bagi perencana untuk merencanakan di dalam penanganan jalan tersebut.